Kisah Nabi Adam menceritakan terciptanya manusia pertama yang kelak akan menghuni bumi. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna serta lengkap. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibanding kondisi tubuh manusia pada umumnya. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan pula dalam Al-Quran yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran berharga, terutama tentang nilai ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, hingga kisah mereka di bumi beserta anak-anaknya. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih kepadamu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhinya terkecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam, karena Adam diciptakan dari tanah sedangkan iblis diciptakan dari api. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Meski begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi Adam sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan terpenuhi. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon huldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Dan makanlah makanan yang halal dan baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Pohon huldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa, setan kemudian berbisik pada Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon huldi. Iblis berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka. Iblis mengatakan bahwa Allah tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Dengan penuh semangat, iblis merayu mereka agar memakan buah terlarang itu. Sebagai makhluk yang memiliki nafsu, akhirnya Adam dan Hawa tergoda.
Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka. Ketika Adam dan Hawa memakan buah huldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Tiba-tiba Adam dan Hawa menyadari tubuh mereka telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat, dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya. Buah huldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Pohon huldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa. Ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Allah berfirman, "Turunlah kalian dari surga menuju bumi. Dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu." Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Makkah dan Tair. Setelah 40 tahun mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Hawa dihukum akan merasakan sakit pada saat melahirkan anak-anak. Sedangkan ular yang menggoda mereka dihukum berjalan dengan perut selamanya di bumi. Dosa yang pada akhirnya menjadi takdir bagi manusia. Kaum laki-laki dengan kewajiban menafkahi, dan kaum wanita berkewajiban mengurus anak-anaknya. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasa-Nya dengan memberi mereka anak sepasang-sepasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu. Bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita umat manusia di seluruh muka bumi. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa. Sedangkan anak kembar kedua adalah Kabil dan Iklimah. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik. Sedangkan Iklimah kembaran dari Kabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimah, Kabil mengajukan protes. Kabil merasa lebih berhak atas diri Iklimah karena dia adalah saudara kembarnya. Kabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Kabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimah. Kabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Habil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing milik Habil. Pertanda bahwa Habil yang ikhlas berkurban dan berhak atas Iklimah. Kabil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Kabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Kabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya,
Pukulan Kabil membuat Habil terbunuh. Kabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Kabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Kabil mohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Kabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati tersebut turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Kabil mengerti sekarang, ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Kabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Kisah Nabi Adam mengandung banyak nasihat untuk umat manusia tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah. Sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongan.